sehat-sehat nih. Hari ini kita telah memenuhi panggilan sidang ya dengan gugatan baru, di mana kami kemarin sudah mendaftarkan di tanggal 25 Mei 2024 dan dipanggil pada tanggal 12 Juni 2024 ini. Dan saya komunikasi juga bahwa tergugat juga sudah menerima relas panggilan di alamat yang baru. Tadi agendanya secara formil juga sudah diperiksa dari kelengkapan kuasa hukum dan juga telah diperiksa gugatan. Mungkin ya sidang selanjutnya ini akan tanggal 25 ya, tanggal 25 sudah masuk panggilan untuk sidang kedua. Berarti ini sidang mediasi ya? Mediasi. Ya agendanya sidang-sidang pertama, karena memang tergugat tidak hadir, ya tetap secara patuh sudah secara dipanggil oleh pengadilan. Ini tadi pemeriksaan berkas-berkas semua dan penggugat kan juga hadir. Tadi fisiknya juga ada, hakim juga menanyakan. Ya tentunya yang kedua nanti akan mungkin ada panggilan kedua ya. Tetap lanjut ya sidang ini, akhirnya alhamdulillah bisa lanjut. Yasmin, merasa kecewa nggak dengan ketidakhadiran Abid di sidang perdana itu? Saya nggak kaget sih. No comment lah soal itu. Mungkin hal kayak gini kan kayak terlihat ngegampangin gitu kan. Emang udah biasa kayak gitu. Karena nggak hadir ini mungkin bisa dinilai gampangin akan suatu hal. Ya, Apa mungkin apa udah biasa apa gimana sih? Sampai malah bisa dibilang kayak gitu lah. Tadi kan kamu sempat bilang nggak kaget dia hari ini nggak datang. Memang sudah dinotis atau memang kamu sudah tahu hal seperti itu? Ya dia juga memang udah terima suratnya ya. Gitu. Jadi itu kan pilihannya dia untuk datang atau tidak. Ya no komen aja soal itu. Emang Bener nggak sih permasalahannya karena masalah angka atau harta gitu? sama sekali tidak. Karena misalnya terberhembus di rumor di luaran bahwa Adit memiliki utang-utang juga gitu. Itu bagaimana? Bukan soal itu. Nah, lebih kepada apa sih ini Yasmin? Nah, Apakah saya nggak bisa bagi keterangannya yang detail gitu seperti apa. Tapi yang pasti alasannya ya pasti ada dalam ya undang buat digugat. Terus men, ketidakhadiran Adit sendiri makin berarti bahwa dia tidak ingin berpisah atau seperti apa sih menurut kamu? Ada itu nggak? Atau untuk tidak berpisah, tidak ingin berpisah, tidak ingin. Iya, saya kan emang udah ditalak ya. Jadi mau dia hadir atau tidak itu kan dengan bukti sudah ada. Yasmin, tapi kalau dilihat dari story dari si Adit sendiri mungkin masih bertemu dengan anak. Emang kamu ngebebasin dia untuk bertemu dengan anak atau mungkin seperti apa sih? Atau mungkin itu laptop gitu? Pasti saya bebasin gitu, karena itu kan anak kandungnya sendiri. Kayak saya bilang juga pas wawancara pertama, saya kan sama sekali nggak ada batasin buat hubungan anak. Justru hari ini juga dia berjumpa sama anak barusan tadi. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah diputus gitu, apakah nanti masih diperbolehkan untuk bertemu? Asli kan masih di bawah umur kan masih mungkin Iya. masih ke Yasmin ya? Pasti. Oh, berarti tadi dia pagi ketemu anak atau gimana? Iya dia jemput anak saya. Iya. Tapi kamu sempat papasan, kamu muka atau ngobrol untuk sidang hari ini membicarakan hal itu? Sempet sih. Dia emang udah tahu hari ini ada sidang. Tapi emang sengaja dia nggak datang atau Komen dia memang apa? Saya nggak tahu itu bisa tanya sama Pas dia. kamu menanyakan itu komen dia seperti apa? No. Bang, emang ini dibikin seperti Adit itu tidak akan datang gitu nggak sih? Maksudnya artinya kan biar segera cepat Biar cepat selesai putus gitu, gitu. biar terputus gitu. Saya tidak ada komunikasi ya sama tergugat, sama kuasa tergugat. Kalau saya sebagai lawyer profesional ya saya tempuh saja apabila nanti hadir atau tidak hadir, ya tetap sebagai lawyer harus siap ya untuk bersidang. Apalagi kan ini juga sudah pisah rumah ya, sudah pisah rumah, dan alasan-alasan untuk perceraian sudah kita masukkan juga pada pengadilan.
keadilan. Menurut saya sih ya kalau misal pun hadir pun juga kita tetap fight ya sebagai kuasa hukum ya, seperti itu. Pak, kalau 3 kali nggak hadir berarti fresh tag berarti Pak? Ya kita lihat kan ini majelis hakim kan bagaimana, karena setiap majelis hakim kan juga berbeda-beda, ada yang soft, ada yang ini. Kita lihat saja dari majelis hakim akan bersikap bagaimana, karena ini juga kan kasus sorotan ya, kita juga tidak bisa menolak pikiran hakim. Yang jelas kita tetap menjalankan tahap demi tahap seperti itu. Oke, Yasmin, apakah betul selama kalian berumah tangga memberikan nafkahnya kurang dan ada dugaan KDRT? Yang jelas alasan-alasan gugatan, alasan-alasan perceraian itu sudah diatur, ada pasal 19 PP 9 tahun 1975 itu bisa dilihat juga, dan juga di pasal 116 kompilasi hukum Islam. Ya betul Bang, tapi kan yang menjalani rumah tangga Yasmin nih. Saya kembali lagi ke Yasmin, apakah dugaan KDRT itu ada Yasmin? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tapi apakah Yasmin mengetahui jika Adit memiliki hutang piutang kepada orang lain juga? Sebetulnya itu bukan utangnya dia gitu, dia sama sekali nggak berhutang, dan justru aku juga ngebantu dia di kasus itu, karena bukti-buktinya juga semua sama aku, dia yang bantu, dan dia emang sama sekali nggak ada hutang sama orang, jadi dia kayak bohongin aja sama partnernya dia. Ini berarti yang tempo hari terakhir yang 500 juta itu ya? Betul ya, yang itu ya? Kalau hutang lain tidak ada ya terhadap orang lain ya? Tidak. Jasmine sendiri mungkin ngerasa tidak nyaman berumah tangga sama Adit mungkin sejak kapan sih? Apa sejak adanya utang piutang itu? MNC. Kayak aku bilang tadi, ini soal perceraian ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan utang piutang itu, dan kita emang ya kita udah pisah rumah juga udah lama, ada cekcokan, dan ya justru itu aku udah cerai karena dia juga udah salah aku. Ya, karena aku cuman fokus ke anak aku aja sih. Ya kita saling bagi waktu lah buat anak kita berdua. Bang, gugatan ini juga termasuk ada kalau bunuh diri ya? Yang cerita ini. Dan ya halal suara. Sidang lagi kapan? Lanjutan Ya sesuai infonya sih tanggal 25 ya, karena tanggal 22 itu kan ada libur juga kan. Yang jelas gugatan telah diterima dan majelis hakim tentunya akan memproses dan memeriksa gugatan kami, dan tadi juga majelis hakim juga tidak ada permasalahan lah, mungkin ini aja nanti tunggu di persidangan berikutnya saja gitu. Agenda berikutnya apa Bang? Mau boleh tahu? Ya masih ya pemeriksaan atau panggilan lah, itu apakah datang tergugat. Yang jelas kita akan terus hadir ya, kuasa hukum tentunya. Yasmin, berarti masih sudah tertutup ya pintu mediasi untuk udah apa mungkin agak Ada keinginan untuk balik lagi? atau udah tertutup gitu? Enggak. Kalau untuk balik lagi sih enggak ya, karena saya emang juga udah ditalak udah lama juga. Yasin, boleh tahu nggak, apakah kamu mengetahui ketika Adit memberikan uang atau nafkah kepada Gibel? Yasin tahu? Karena kan Center Berhembus Kabar ada seperti itu gitu. Soal itu saya nggak tahu, soalnya waktu itu kita udah pisah rumah. Ketika itu sudah pisah rumah, Iya. berarti sama sekali tidak mengetahui adanya hal itu. Saya juga doain ya baik-baik aja lah. Sebenarnya kan ini juga kita juga udah pisah emang udah lama. Dan ini juga keinginannya dia untuk bisa. Berarti komunikasinya sudah tidak akur sejak pisah rumah bahwa ini keinginan dia gitu ya. Perceraian ini keinginan dia gitu ya. Bukan keinginan Yasmin ya. Sama sih. Kak, mau ada obrolan nggak sih sama adiknya sendiri biar di persidangan selanjutnya dia hadir gitu? Itu ya diserahkan sama tergugat dan kuasa hukumnya ya. Kalau kita fokus terhadap gugatan kami. Berarti kamu menutup komunikasi sama Adit? Tidak. Tidak. WA tidak diblok atau apapun tidak diblok? Yasmin, satu lagi, sedikit pun sudah tidak ada rasa sayang sama Adit mungkin untuk apa ya, memperbaiki, kan mengingat anak masih kecil.
Kalau soal bilang sayang itu pasti ya ada dong, kan nggak mungkin ya. Kita juga pernikahan kan masih baru, belum lama juga. Tapi kan kenapa saya bilang sayang itu karena dia juga bapak dari anak saya gitu. Jadi nggak mungkin saya akan membenci dia. Gitu. Karena dia juga pasti akan sering ketemu anak dan aku juga yang anaknya. Biar kita sama-sama lihat tumbuh kembang anak dengan baik. Berarti membantah akan adanya pihak ketiga baik dari Yasmin atau dari Adit? Membantah itu ya, tidak ada pihak ketiga sama sekali ya. Yasmin, sosok Adit sendiri sebagai suami ketika masih menjalani rumah tangga seperti apa sih? Dan pada akhirnya kamu ya sudah mengikat dengan semuanya. Ya pasti baik lah. Dan ya kayak aku bilang, aku nggak pengen dijelekin gitu. Jadi kayak aku cuma bisa bilang dia bapak yang baik, suami yang baik juga. Tapi ya pasti ada cekcokan gitu di saat kita gimana kita memutuskan untuk pisah. Tapi dia orangnya emang baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Yasmin.